Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah Isya Masjid Al-Amin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita, baik itu nikmat iman, Islam dan sehat. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan kita sebagai umatnya sampai akhir zaman. Kita masih melanjutkan bab salat di salat sunnah. Kita sudah terangkan salat sunnah rawatib qabliyah dengan ba'diyah yang disebut dengan salat sunnah muqayyad, kemudian salat sunnah mutlak. Kita juga sudah terangkan salat qiyamul lail, qiyamul ramadan, salat witir. Terakhir kita sudah menerangkan salat duha dan salat istikharah. Kita akan membahas hari ini salat tasbih dan salat-salat yang lain, termasuk salat-salat sunnah juga. Salat tasbih juga hukumnya sunnah. Sebagaimana dari Ikrimah an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil Abbas bin Abdul Muttalib, ya Abbas ya Ammah. Karena masih ada orang yang menganggap salat tasbih ini bid'ah katanya. Padahal salat tasbih ini tidak bid'ah, sunnah. Apa alasan mereka mengatakan bid'ah? Karena Rasul tidak melakukan. Ya memang Rasul tidak melakukan, tapi memerintahkan. Apakah lantas Rasul tidak melakukan kemudian dikatakan bid'ah? Sekarang saya tanya, Rasul azan nggak? Pernah azan nggak Rasul? Nggak pernah azan, berarti azan juga bid'ah. Tapi Rasul memerintahkan azan. Ada sebagian kelompok yang mengatakan salat tasbih ini bid'ah karena Rasul tidak melakukan, tapi Rasul memerintahkan. Ini hadisnya jelas, baik diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Kemudian jamaah dari para sahabat pun meriwayatkan tentang hadis ini. Masyhur hadis ini sebenarnya. Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib berarti paman Rasul. Apa kata Rasulullah? Ya Abbas ya Amma, wahai Abbas, wahai pamanku. Ala wa'tika ala amnahuka ala habbuk. Tidakkah aku beritakan sesuatu yang kau mencintainya? Ala af'alu bika 10 khisalin idza anta fa'alta dzalik. Hendaklah melakukan salat yang disebut dengan salat tasbih, dan kau melakukannya itu maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Ghafarallahu laka dzanb awwaluhu wa akhir, baik dosa yang awal ataupun yang akhir, wa qadimuhu wa hadis, yang lalu dan yang baru, wa khata'u wa amaduhu, baik kesalahan yang kau disengaja ataupun yang tidak kau sengaja,
wa saghiruhu wa kabiruhu, dosa kecil dan besar, wa sirruhu wa alaniyatu, dosa yang kau lakukan secara rahasia dan terang-terangan. Asyra khisal, ini 10 hal yang dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Antusalli, hendaklah kau salat 4 rakaat, 4 rakaat, taqra'u fi kulli rak'ah, setiap rakaat membaca bi Fatihatil kitab, yaitu membaca Al-Fatihah, wa surah, dan surat, terserah surat yang mana saja. Fa idza faragta minal qiraah, kalau kau selesai membacanya Al-Fatihah dan surat, fi awwali rakaah, di rakaat yang pertama, faqul wa anta qa'im, maka ucapkan dalam keadaan berdiri, baca Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim waladdallin, kemudian baca surat, kemudian jangan ruku dulu, ya. Membaca membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Summa tarka' fataqulu wa anta raqi' 10, kemudian kau ruku, ketika ruku membaca 10 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Summa tarfa' ra'saka minas sujud fataquluha 10, ketika kau bangun dari ruku'mu, ya, mengangkat kepalamu, i'tidal kalau bahasa kitanya, ya, maka membaca sebanyak 10. Sami'allahu liman hamidah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Summa tahwa sajidan fataqulu wa anta sajid 10, kemudian kau bersujud, ketika kau bersujud baca 10 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Summa tarfa ra'saka minas sujud fataquluha 10, kemudian kau bangun dari sujudmu, ucapkan juga 10 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Fadzalika 75 fi kulli raka'ah, berarti ada 75 baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar setiap 1 rakaat. Berarti kalau 4 rakaat berapa? 75 kali 4 berapa? 300 kali kita baca tasbih. Sekali lagi, setelah baca Fatihah, surat, kemudian baca subhanallah tasbih sebanyak berapa? 15. Kemudian kita rukuk baca 10, berarti sudah 25. Kemudian i'tidal baca 10, sudah berarti 35. Kemudian kita sujud baca 10 kali, berarti berapa? 45. Kemudian kita duduk di antara 2 sujud baca 10 kali, berapa? 55. Kemudian kita sujud lagi yang kedua kali baca 10, berarti 65. Bangun dari sujud sebelum kita berdiri boleh, atau berdiri sebelum baca Fatihah boleh, tapi enaknya duduk dulu. Enaknya duduk dulu sebelum berdiri. Bangun dari sujud, ya kalau mau berdiri langsung silahkan, ya, sebelum baca Fatihah baca 10 kali. Tapi sebelum berdiri biasanya enak tuh, duduk dulu baca 10 kali, baru kita berdiri baca Fatihah, baca surat yang kedua. Jadi setiap 1 rakaat 75 tasbih, berarti 4 rakaat itu 300 tasbih. Fadzalika 75 fi kulli rakaah, dan itu 75 tasbih setiap rakaat. Taf'alu dzalika fi arba'i rakaat, dan engkau melakukannya sebanyak 4 rakaat. Jadi salat tasbih ini bisa malam bisa siang sebenarnya, tapi yang lebih afdal malam. Kalau kita melakukannya di malam hari, itu kita bisa melakukannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi kalau kita melakukannya siang hari setelah salat zuhur, lebih baik kita melakukannya 4 rakaat 1 salam.
Wa in istata'ta an tusalliha fi kulli yaumin marrah faf'al. Kalau kau mampu melakukannya setiap malam, lakukan. Ya, ada yang pernah salat tasbih belum? Belum ya. Nah, nanti lakukan. Kalau bisa setiap hari, lakukan. Berat setiap, karena tasbih ini berat juga. 300 tasbih dalam keadaan kita sholat itu memang agak berat ya. Fa illam tastati' fa fi kulli jum'atin marrah. Tapi kalau kita tidak mampu untuk melakukan setiap malamnya, minimal setiap pekan sekali. Setiap pekan kosongnya kapan? Mungkin malam Minggu, malam Sabtu, malam Jumat, terserah. Ya, bisanya kita mampunya kapan? Setiap pekan mampu. Kalau kita mampu, melakukan setiap pekan sekali. Fa illam tas'al, fa illam taf'al. Kalau kau tidak mampu untuk melakukannya, ya minimal sebulan sekali. Nggak mampu juga sebulan, minimal setahun sekali. Nggak mampu setahun sekali, minimal sekali seumur hidup. Maka yang belum pernah, lakukanlah, coba ya. Coba itu insya Allah kalau kita menikmati enteng sih sebenarnya. Tapi kalau nggak menikmati berat memang ya. Karena 15, 10, 10, 10, 10 kita baca 75 kali kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah. Seolah-olah kita setiap rakaat membaca 75 ayat. Berarti 4 rakaat 300 ayat, kan lumayan ya. Ya. Maka coba ya, coba sekali seumur hidup saja. Kalau mampu setiap malam, lakukan. Kalau tidak mampu setiap pekan. Kalau tidak mampu setiap bulan. Kalau tidak mampu setiap tahun, setahun sekali. Kalau tidak mampu sekali seumur hidup ya. Kalau seumur hidup sekali nggak mampu juga, mati saja sudahlah. Ini sekali seumur hidup, lakukan ya. Ini tentang salat tasbih. Hadisnya riwayat Imam Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, dan Imam Tabrani, sahih menurut Ibnu Khuzaimah. Banyak riwayat-riwayat yang lain ini menunjukkan bahwa salat tasbih ini sunnah bukan bid'ah ya. Jadi sunnah. Mengatakan bid'ah mungkin belum ketemu hadisnya apa. Allahu a'lam seperti apa dia mengatakan bid'ah. Jadi salat tasbih itu ada riwayatnya, dan Rasul menyuruh kepada pamannya Abbas untuk salat tasbih 4 rakaat, setiap rakaat membaca 75 tasbih, 15 kali tasbih setelah baca Fatihah dan surat. Setiap gerakan ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud kemudian bangun dari sujud, ini semuanya membaca 10 kali tasbih. Kemudian salat sunnah yang lain selain salat tasbih adalah salatul hajah. Salat hajat. Kalau kita punya kebutuhan, keperluan kepada Allah, namanya salat hajat. Ya. Mau keperluan apa? Salat hajat. Biar dimudahkan urusan kita, salat hajat. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Abu Darda radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddaa wa asbagha alwudu summa shalla rak'atain yatimmuhuma a'tahu Allahu ma sa'al mu'ajjilan aw mu'akharan. Barang siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, kemudian salat 2 rakaat yang sempurna, maka Allah akan memberikan apa yang dia minta, baik disegerakan atau tidak disegerakan. Nah, ini salat hajat. Salat 2 rakaat kapan saja, mau di malam hari atau di siang hari, salat hajat bisa. Tapi kalau di malam hari tentunya lebih baik, karena paling baik salat sunnah itu adalah salat di malam hari, di pertengahan malam. Maka sering kita melakukan salat hajat itu di malam hari, karena ada ketenangan di situ. Kalau di siang hari lagi minta, anak kita nangis, tiba-tiba ada yang ngetuk pintu rumah kita, tidak ada ketenangan, tamu datang. Tapi kalau malam-malam nggak ada yang datang tamu. Ya, kalau malam-malam tamu datang ini bahaya. Tamu tak diundang namanya. Ya,
Nah, jadi kalau malam-malam ini enak, orang sedang lalai, sedang tertidur, nyenyak tidurnya, ya, selimutan dan lain sebagainya, kita menghadap kepada Allah dengan ketenangan, ini lebih enak salat malam. Ya, salat sunnah itu enaknya salat malam. Nah, salat hajat kapan saja kita melakukannya, setelah kita menyempurnakan wudu, salat 2 rakaat. Apa kata Rasulullah? Maka apa yang kita minta akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat yang selanjutnya adalah salat at-taubah. Ya, salat taubat ini kapan saja sebenarnya salat taubat ini. Baik siang hari kapanpun kita berdosa, ya kita selalu kita salat 2 rakaat. Ya. Dan salat taubat ini tidak ada keterikatan harus malam, tidak. Kita salat ba'diyah atau salat qobliyah juga bisa dikatakan salat taubat sebenarnya. Walaupun kita sering melakukannya salat taubat itu di malam hari, karena kembali lagi bahwa salat sunnah itu yang terbaik adalah di malam hari. Tapi jangan menunggu-nunggu salat taubatnya malam hari. Karena memang setiap 1 rakaat yang kita lakukan setiap salat itu bisa menghapuskan dosa. Artinya setiap salat apapun kemudian kita memohon ampun, itu juga dikatakan salat taubat. Ya. Apa landasan salat taubat ini? Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, ma min rajulin yadnabu dhanban summa yaqumu fayatatahhar summa yusalli summa yastaghfirullah illa ghufira lahu. Tidaklah seseorang yang berdosa, melakukan satu perbuatan dosa, kemudian dia berdiri dan bertatahur, bersuci, berwudu, kemudian salat, kemudian memohon ampun kepada Allah, kecuali Allah akan ampuni dosa-dosanya. Ya, kapan saja kita salat, ya 2 rakaat kemudian memohon ampun, maka Allah akan mengampuni dosa kita. Kemudian ya, Abu Bakar pun membacakan ayat, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Ini membacakan surat Ali Imran ayat 135 sampai 136. Karena ciri orang yang bertakwa adalah orang yang bersegera untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Majah, dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Al-Baihaqi. Kemudian dalam riwayat yang lain, ya, dari Abu Darda mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa man tawaddaa, berwudu, fa ahsanal wudu, dan baik dalam wudunya atau menyempurnakan wudunya, summa qama, kemudian berdiri, fa shalla rakaataini, melakukan salat 2 rakaat, au arba'an maktuban, atau 4 rakaat, baik salat yang wajib atau yang tidak wajib, artinya salat sunnah, ya, yuhsanu fihi alwudu fihi ruku' was sujud, baik rukuknya, baik sujudnya, ya, summa astaghfarallah, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, ini juga dianjurkan setiap sholat, jadikan sholat itu adalah pertobatan kita. Sholat duhur pertobatan kita, sholat asar pertobatan kita, qobliyah, ba'diyah, berarti kita sudah banyak melakukan sholat tobat kepada Allah. Maka setelah sholat apapun sholatnya, wajib, sunnah, selalu kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Karena sholat yang kita lakukan apapun sholatnya, wajib, sunnah, setelah sholat kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah, sholat yang kita lakukan tercatat sebagai sholat taubat. Mau dikhususkan malam hari, monggo, ya. Yang nggak sempat malam hari sholat bertobat, sholat qobliyah, setelah sholat qobliyah, astagfirullah ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Setelah sholat ba'diyah, astagfirullah. Setelah sholat yang wajib, astagfirullah. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ini sholat tobat. Jadi sholat tobat kapan saja waktunya, entah setelah sholat wajib kita memohon ampun, entah setelah sholat sunnah kita memohon ampun. Sholat yang kita lakukan setelah sholat kita memohon ampun, itulah dikatakan sholat taubat. Ya, mau dikhususkan malam sholat taubat, monggo.
Ya kalau dikhususkan malam nggak bangun-bangun, nggak sholat taubat kita nanti. Yang nggak mampu bangun malam, jadikan setiap sholat adalah pertaubatan kita kepada Allah, karena setiap rokaat yang kita lakukan di dalam sholat kita menghapuskan dosa, mendatangkan pahala dan mengangkat derajat keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya setelah sholat tasbih, sholat hajat, sholat taubat, ya, adalah sholat al-kusuf, sholat gerhana, baik gerhana matahari, gerhana bulan. Ini juga bagian sholat sunnah. Di antara 3 sholat tadi yang saya terangkan, ada yang bertanya sebelum saya lanjutkan, ya, biar tidak terlalu banyak. Kalau sudah paham nanti saya lanjutkan. Ya, jadi sholat tasbih itu juga menghapuskan dosa tadi. Dosa kita yang disengaja, yang tidak disengaja, yang kita lakukan dosa secara diam-diam, secara terang-terangan, dosa kita yang lama, dosa yang akan datang, itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu. Maksudnya itu. Ya, jadi tasbih itu kan memuji Allah, subhanallah, walhamdulillah, dan sholat adalah pujian-pujian kita kepada Allah. Ya, intinya untuk menghapuskan dosa. Ya. Dosa yang lama, dosa yang baru, dosa yang kecil, dosa besar, secara rahasia, secara terang-terangan, disengaja atau tidak disengaja. Tidak, bebas, malam siang boleh. Tapi kalau malam hari itu bisa dilakukan berapa? 2 rakaat, 2 rakaat. Tapi kalau di siang hari sunnahnya, walaupun boleh 2 rakaat, 2 rakaat, nggak jadi masalah. Cuma yang afdolnya kalau di siang hari 4 rakaat 1 salam. Jadi kalau nggak mampu malam hari, siang hari dicoba. Tadi di antara dua sujud kita baca tasbih, apakah doa antara sujud dibaca juga atau tidak? Gimana? Doa antara sujud itu dibaca tidak? Dibaca langsung tasbih saja, subhanallah walhamdulillah, namanya juga salat tasbih. Kenapa? Ya, kalau tahiyat, tapi sebelum tahiyat baca subhanallah walhamdulillah wala. Tapi kalau 4 rakaat tidak ada tahiyat, tahiyat akhir saja, tidak ada tahiyat awal, langsung 4 rakaat. Kalau 4 rakaat berbarengan, kalau di siang hari kita melakukan 4 rakaat tidak usah ada tahiyat awal, langsung 4 rakaat, cuma tahiyat akhir. sebelum tahiyat akhir baca tasbih dulu. Iya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita akan melanjutkan, kalau tidak ada yang bertanya, salatul kusuf, salat gerhana, baik gerhana bulan dan gerhana matahari. Ya, mungkin sering melakukan akhir-akhir ini ya. Kalau dulu kan jarang ya. Tapi sekarang lagi populer, ada gerhana matahari, gerhana bulan, masjid-masjid selalu melakukan ya. Apalagi ketika kita dirundung dengan tsunami, dengan musibah-musibah yang lain, banyak di antara kita yang semangat untuk sholat gerhana bulan, gerhana matahari. Kalau dulu jarang sekali ya. Tapi ya akhir-akhir beberapa tahun ini alhamdulillah, mudah-mudahan kita disadarkan, karena gerhana bulan dan gerhana matahari ini adalah tanda, salah satu di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Gerhana bulan dan gerhana matahari ini adalah potret hari kiamat sebenarnya. Dan hari kiamat lebih dahsyat. Matahari, bulan tak bercahaya lagi, hilang cahayanya. Jadi kita khawatirkan ketika matahari dan bulan redup, tidak bercahaya, kemudian hilang cahayanya, terjadi kiamat. Ini kan ayah min ayatillah, ayatani min ayatillah,
Dua tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Dan adanya gerhana bulan dan gerhana matahari ini bukan karena kematian seseorang dan bukan karena lahirnya seseorang. Karena salah satu orang-orang dulu menyangka, ya, karena di saat matinya, meninggalnya putra Rasulullah SAW yang bernama Ibrahim, pas terjadi gerhana. Orang menyangka bahwa gerhana terjadi karena kematian anak Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah SAW berkhutbah memberitahukan kepada sahabat-sahabat yang lain bahwa terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari adalah salah satu di antara tanda kebesaran Allah. Dan ini adalah potret kiamat. Kita khawatir kiamat terjadi, maka Rasul memerintahkan apa? Kalau kalian menyaksikan gerhana, banyak bersolat, berzikir, bertakbir, bersedekah. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, bukan foto-foto, bukan selfie. Kita kan selfie gerhana dipantau, tidak. Tapi yang diperintahkan oleh Rasulullah banyak beristighfar, banyak bertakbir. Fa idza ra'aitumuha, kalau kalian menyaksikannya, fasallu, maka salatlah, berzikirlah, bertasbihlah, bertakbirlah, banyak bersedekah, banyak berbuat kebaikan. Kita khawatir kiamat terjadi, berarti kita sudah siap dengan kebaikan-kebaikan itu. Yang terjadi sekarang itu kan begitu, seolah-olah ini fenomena alam di selfie. Saya pernah tahun berapa ya, lupa saya waktu itu jadi imam 2 kali, karena di saat itu saya dipinta di Masjid Agung Cilegon. Kemudian setelah itu karena gerhananya panjang, gerhana bulan, jadi gerhananya panjang, jadi bisa sholat 2 kali ya. Sholat di Masjid Agung, saya memberikan tausiah di Masjid Agung Cilegon. Setelah selesai baru saya menuju Grogol, Masjid At-Taqwa ya, di alun-alun. Orang bukannya malah sholat, malah selfie. Ya Allah, padahal ya yang diperintahkan oleh Rasul bukan selfie, sholat, berzikir, bertasbih, bertakbir, bersedekah. Karena itu adalah potret kiamat. Kita khawatirkan kiamat benar-benar terjadi. Jadi Allah ingin menakut-nakuti hambanya agar bertaubat kepada Allah. Ya, jangan sampai kita seperti kaum Samud. Kaum Samud kan begitu, diancam oleh Nabi Soleh setelah membunuh ontanya Allah. Apa kata Nabi Soleh? Hei kaum Samud, kalian diberikan waktu tenggang oleh Allah 3 hari agar kalian bertobat kepada Allah. Kalau kalian bertobat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ternyata mereka tidak mau bertobat kepada Allah. Hari yang pertama matahari menguning, langit menguning. Hari yang pertama langit menguning. Mereka hanya mengatakan ini fenomena alam. Mungkin kalau zaman kita sekarang, kalau langitnya menguning, mungkin banyak yang selfie juga ya. Ini mumpung langitnya kuning, selfie. Dan hari yang kedua, ketika mereka tidak mau bertobat, Allah jadikan langit memerah. Mereka hanya mengatakan ini fenomena alam. Ya memang fenomena alam, tapi Allah memberikan tanda peringatan kepada kita. Maka oleh sebab itu Rasul mengingatkan kepada kita, adanya gerhana matahari, adanya gerhana bulan bukan karena lahirnya seseorang, bukan karena kematian seseorang, tapi ini adalah tanda kebesaran Allah. Allah ingin menunjukkan potret hari kiamat. Matahari meredup, bulan meredup, gerhana, cahayanya mulai menghilang. Dan nanti di hari kiamat yang lebih dahsyat lagi, maka cahayanya akan menghilang, gelap. Maka hari kiamat adalah hari kegelapan. Matahari tak bercahaya lagi, bulan tak bercahaya. Diingatkan tentang itu. Maka ketika kita melihat, menyaksikan tentang gerhana bulan dan gerhana matahari, yang diperintahkan oleh Rasul adalah salat, berzikir, banyak bersedekah. Salatul kusuf menurut sepakat para ulama hukumnya adalah sunnah muakkadah fi haqqir rijal wan nisa, baik laki-laki ataupun wanita. Boleh salat sendiri-sendiri di rumah kalau memang tidak bisa berjamaah. Walakinnal afdal, akan tetapi yang paling utama, an tusalliya fil jamaah, hendaklah kita salat berjamaah untuk melaksanakan salat gerhana bulan dan gerhana matahari.
Ya, walaupun wa in kanatil jamaah laisa syaratan, bukan syarat sahnya salat gerhana bulan dan gerhana matahari, tapi jamaah itu lebih afdal. Ya. Dan seorang muazin memanggil as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, yuk salat jamaah, yuk salat jamaah. Ya. Wal jumhur minal ulama ala annaha rak'atani fi kulli rak'ah ruku'ani. Jumhurul ulama mengatakan bahwa salat gerhana bulan gerhana matahari ini adalah 2 rakaat, setiap rakaat 2 ruku. Walaupun ada yang menyebutkannya 4 rakaat. 4 rakaat berarti 4 ruku. Nah, tapi jumhurul ulama menyebutkannya 2 rakaat, setiap rakaat 2 ruku. Setiap rakaat 2 ruku. Biasanya setiap 1 rakaat kan 1 ruku. 1 ruku 2 sujud. Tapi kalau gerhana bulan ini atau gerhana matahari 4 ruku 4 sujud. Paham nggak? 4 ruku 4 sujud. Biasanya 1 kali ruku itu 2 kali sujud, betul nggak? 1 kali ruku, samiallahu liman hamidah, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi, bangun. Tapi kalau gerhana bulan dan gerhana matahari ini unik. Menurut jumhurul ulama 2 rakaat, 1 rakaat 2 ruku. Ya, karena hitungan sholat itu kan ruku. Kalau 1 ruku berarti 1 rakaat, 2 ruku berarti 2 rakaat. Maka ada yang menyebutnya sholat gerhana bulan gerhana matahari 4 rakaat 4 ruku. Ya, 4 rukunya apa? Karena khawatir kalau disebutkan 4 ruku nanti 8 sujud. Kan begitu. Makanya 2 rakaat disebutkan oleh jumhur ulama. Kalau yang mengerti 4 rakaat 4 sujud. 4 rakaat 4 sujud. Ya, bukan berarti 1 rakaat 1 sujud, tidak. Ya, makanya yang lebih simpel disebutkan oleh jumhur ulama itu 2 kali ruku. Setiap ruku 2 rakaat. Setiap 2 rakaat, setiap 1 rakaat 2 ruku. Ya. Tahu ya, paham ya? Ya. Nanti saya praktekkan, mungkin yang belum dipraktekkan bingung ya. Ya. Makanya yang kalau berjamaah kan udah nggak praktek-praktek lagi, ngikutin imam saja lah. Allah, sami Allah. Imamnya sujud. Yang repot kan nggak sempat kita berjamaah, ketinggalan jamaah, akhirnya kita nggak sholat. Kalau ketinggalan jamaah, sholat sendiri di rumah. Sholat gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Wal jumhur minal ulama, jumhurul ulama mengatakan ala annaha rak'atan, bahwa salat gerhana bulan gerhana matahari 2 rakaat, fi kulli rak'ah ya ruku'ani, setiap 1 rakaat 2 ruku'. Apa landasannya? Dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, khasafati syamsu fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, terjadi gerhana matahari di masa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal masjid. Kemudian Rasulullah keluar menuju masjid. Fa qama fa qabbara wa saffan nas wara'ahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dan membariskan orang-orang di belakangnya, yaitu laki-laki di depan ya, dan anak-anak biasa ya. Rasul kalau membariskan laki-laki di depan, anak-anak di belakang, dan di belakangnya lagi adalah wanita ya. Faqtara'a qira'ah tawilah, kemudian membaca bacaan yang sangat panjang. Summa kabbara faraka ruku'an, kemudian bertakbir dan ruku' dengan ruku' yang panjang. Wa adna minal qira'atil ula, tidak lebih panjang daripada bacaan yang pertama. Summa rafa ra'sahu faqala, kemudian mengangkat kepalanya sambil mengucapkan sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Summa qama faqtara'a qira'ah tawilah huwa adna min qira'atil ula ya. Bangun sami'allahu liman hamidah, membaca lagi Al-Fatihah, kemudian ayat panjang tapi tidak lebih panjang dari bacaan yang pertama. Saya kasih contoh. Jadi 2 rakaat, setiap rakaat 2 ruku. Allahu Akbar.
Baca apa? Fatihah. Setelah baca Fatihah, baca surat yang panjang, ya. Panjang. Mau Al-Baqarah nggak apa-apa, kalau mampu ya. Ya. Ya pokoknya agak panjang lah. Kalau kita mungkin agak panjang. Kalau di Arab panjang biasa. Ya. Setelah kita membaca Fatihah, membaca surat, baru kita ruku. Allahu Akbar. Subhanallah. Biasa kan? Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Sami'allahu liman hamidah. Baru kita membaca Fatihah lagi. Membaca surat panjang tapi tidak lebih panjang daripada bacaan yang pertama. Kalau yang pertama misalnya 50 ayat, yang kedua ini ya 40 ayat lah. Nah, setelah baca Fatihah, baca surat, ruku lagi. Berarti 1 rakaat 2 ruku. Sami'allahu liman hamidah, normal biasa, sujud, bangun, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi, baru bangun lagi. Saya praktekkan dari awal ya. Allahu Akbar, baca Fatihah nih ya. Setelah baca Fatihah misalnya baca apa? Al-A'la misalnya, Al-Baqarah misalnya, nggak apa-apa lah. Cuma ngomong doang nggak baca Al-Baqarah, Al-Baqarah misalnya. Misal ya, ya. Setelah baca Al-Baqarah baru kita ruku. Allahu Akbar. Nah, subhana biasa kan? Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Sami'allahu liman hamidah. Baru kita baca apa? Al-Fatihah lagi. Waladhdallin, baca yang kedua agak pendek sedikit, Ali Imran. Ya kan sekarang Ali Imran. Ya. Setelah itu baru kita ruku lagi. Berarti 2 ruku kan? 1 rakaat ini. Baru sami'allahu liman hamidah. Baru sujud. Allahu Akbar. Duduk di antara 2 sujud. Biasa, sujud lagi. Ya, berarti 1 rakaat 2 ruku 2 sujud. Allah, baca lagi nih Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah baca surat An-Nisa. Ya, An-Nisa. Ya, nggak apa-apa, kita menghayal aja Nisa. Ya, baru setelah itu baru kita ruku lagi nih. Allahu Akbar. Setelah ruku sami'allahu liman hamidah. Baca Al-Fatihah. Setelah baca Al-Fatihah baca Al-Maidah. Ya. Ya. Ya, baru kita ruku. Setelah ruku sami Allah seperti biasa tahiyat salam. Paham ya? Jadi di sini disebutkan oleh jumhurul ulama 2 rakaat, 1 rakaat 2 kali ruku, 2 kali sujud. Biasanya kalau 1 rakaat 1 ruku berarti 2 kali sujud. Ya. Paham ya? Ya. Dan ini pernah terjadi ketika Rasulullah SAW salat, ya. Selesai salat, summa qama fa khataba. Kemudian Rasul berdiri berkhutbah. Ya kalau kita bahasanya kultum lah. Ya. Fa asna 'ala Allah, biasa bertahmid, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Kemudian Rasul setelah itu mengatakan innasyamsa wal qamar, sesungguhnya matahari dan bulan ayatani min ayatillah, 2 tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah. La yankhasifani, tidak terjadi gerhana matahari dan gerhana bulan. Limauti ahadin, bukan karena terjadinya, bukan karena kematian seseorang. Wala lihayatihi, bukan karena hidupnya seseorang atau terlahirnya seseorang. Ya, jadi gerhana bulan bukan karena kematian seseorang, adanya gerhana bulan karena bukan kelahiran seseorang, ya, tapi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, fa idza ra'aitumuha, kalau kalian menyaksikan gerhana baik bulan dan matahari, fafza'u ila shalah, maka segeralah kalian melakukan salat. Ini perintah Rasulullah, salat, bukan selfie-selfie. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dari Ibnu Abbas mengatakan, ya terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul melakukan salat dan orang-orang salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian membaca bacaan yang panjang hampir sama dengan surat Al-Baqarah. Tadi sudah dicontohkan Al-Baqarah. Ya, contohnya doang ya.
Oh ya, maaf. Ya. Jadi saya ulang lagi ya. Kedengaran nggak tadi? Oh kedengaran, nggak apa-apa. Ya, berarti nggak usah diulang. Jadi yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, kalau kita menyaksikan gerhana matahari, gerhana bulan, bersegeralah kita sholat. Ya. Dan ini pernah terjadi juga di masa Rasulullah, gerhana matahari, kemudian Rasul sholat dan sahabat sholat di belakang Rasulullah, kemudian membaca surat yang setara dengan surat Al-Baqarah, summa raka ruku'an tawilan, kemudian Rasulullah ruku dengan ruku yang panjang. Ya, intinya sholat gerhana bulan, gerhana matahari tadi. Kemudian setelah selesai sholat, Rasulullah juga memberikan nasihat kepada sahabat, inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah, sesungguhnya gerhana bulan dan gerhana matahari adalah tanda kebesaran Allah. Tidak terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan karena kematian seseorang atau terlahirnya seseorang. Oleh sebab itu, ketika kalian menyaksikan fa idza raaitum dzalik fadhkurullah, banyaklah kalian berzikir kepada Allah. Riwayat yang lain juga mengatakan, ya, Rasulullah setelah salat gerhana bulan dan gerhana matahari, Rasulullah berkhutbah mengatakan, ya, kalau kalian menyaksikan gerhana bulan dan gerhana matahari, ya, maka banyaklah kalian bertakbir, banyaklah kalian berdoa, banyaklah kalian bersedekah, banyaklah kalian beristighfar. Riwayat yang lain mengatakan, kalau kalian menyaksikan gerhana bulan dan gerhana matahari, maka banyaklah, cepat-cepatlah kalian berzikir kepada Allah, dan juga banyaklah kalian berdoa dan banyak beristighfar. Ini intinya sholat, beristighfar, berdoa, bertakbir, bersedekah. Ya, jadi mampu bersedekah, banyak bersedekah. Ya, banyak bertakbir. Nggak bisa bersedekah, banyak bertasbih, bertakbir, beristighfar. Minimal sholat. Ya. Ini tentang sholat gerhana bulan dan gerhana matahari. Ada yang bertanya, silakan. Ya. Tadi kan dari awal kan dibacakan hadisnya itu kan kalau kalian menyaksikan ya. Ada kalau zaman sekarang kan sebelum kita menyaksikan aja udah diinformasiin, entah itu dari media sosial atau dari televisi, udah ada tanggal sekian, jam sekian akan ada gerhana bulan atau matahari. Iya. Nah teman saya waktu itu ke saya bilang, karena dia nggak melihat langsung, karena waktu itu kan di Cilegon mungkin dia terlalu melihat ya, Iya. ada awan atau apa. Jadi seakan-akan itu syarat untuk hanya Nggak perlu sholat lagi katanya gitu. Iya. Saya tanya, ketika Ramadan datang, kita harus syaratnya menyaksikan nggak? Ya kan? Menyaksikan. Tapi kalau ada yang mewakili menyaksikan, itu sudah mewakili bahwa Ramadan sudah tiba. Kalaupun kita tidak melihat gerhana bulan dan gerhana matahari, tapi sudah dipastikan ada gerhana bulan dari jam sekian sampai jam sekian, nggak perlu melihat kita. Ya, itu juga mewakili bahwa sudah disaksikan oleh orang lain, dan kita walaupun tidak menyaksikan secara langsung, tapi tahu gerhana bulan dan gerhana matahari dari jam sekian, dari jam sekian. Sekarang sudah canggih, ya, dengan perhitungan tadi. Ya, maka sama seperti bulan Ramadan, kalau sudah ada yang menyaksikan, mewakili semuanya. Ya, begitu juga dengan gerhana bulan, gerhana matahari. Ya, kalau sudah ada informasi, ya, berita bahwa gerhana bulan, gerhana matahari dari jam sekian sampai jam sekian, maka di antara jam itulah kita disunahkan untuk sholat. Tadi sudah dijelaskan apa? Lebih afdolnya walaupun boleh bersendiri, dan jamaah bukan syarat sahnya sholat gerhana bulan dan gerhana matahari, tapi afdolnya kita sholat berjamaah. Pernah di sini melakukan sholat gerhana bulan, gerhana matahari? Sudah. Berarti artinya tahu bahwa afdolnya adalah berjamaah. Dan jamaah juga untuk mengajarkan orang yang tidak tahu sholatnya. Ya,
Yang penting imam sudah sholat, yang nggak pernah sholat ngikutin imam sajalah. Tapi jangan sampai imamnya juga nggak tahu, jadi nyesatin orang nanti. Ya. Jadi imam, ya insya Allah kalau imam pasti tahu, ya sudah biasa imam, gerhana bulan, gerhana matahari seperti itu sholatnya. Yang penting makmum ikutin imam saja. Karena semua sudah ditanggung oleh imam. Itulah enaknya jamaah. Ya, kalau nggak jamaah kan bingung kita sholat gerhana bulan gimana sholatnya, gerhana matahari gimana sholatnya. Tapi insya Allah ya dengan kita sudah ya mempelajari tata cara sholat gerhana bulan, gerhana matahari, insya Allah kita sudah paham. Dan insya Allah kalau kita pun terlambat berjamaah, ya bukan berarti kita nggak sholat di rumah kita masing-masing. Yang penting waktunya masih ada, masih bisa untuk sholat gerhana bulan dan gerhana matahari, dan kita sudah tahu tata caranya. Kalau kelewat jamnya ya sudah nggak bisa sholat, kelewatan namanya itu. Misalnya gerhana bulan dari jam 8 sampai jam 10, kemudian dia baru sadar jam 12, jam 11 sudah lewat kan 1 jam lagi, maka sudah tidak bisa gerhana bulan atau gerhana matahari. Iya, ya. Jadi kalau lewat jamnya itu kelewatan. Jadi kalau kelewat nggak boleh, jadi masa-masa jam sekitar itu Ya. Iya, pokoknya pas terjadinya gerhana matahari, sholat sunnah gerhana mata. Pas gerhana bulan dari jam sekian sampai jam sekian, di antara itu kita disunahkan kalau lewat ya sudah kelewatan, sudah lewat. Sama kan waktu duhur juga ada jam-jamnya, ada waktunya. Kalau kelewatan sholat duhur, karena syarat sahnya sholat itu adalah masuknya waktu sholat di waktunya. Bisa nggak sholat duha malam hari atau sholat qiyamul lail waktu duha? Nggak bisa kan? Ya, maka harus pada waktu.